teman semua. Ya, hari ini kita mau sharing tentang pray in the spirit ya. Bagaimana sih berdoa di dalam roh itu? Sebagai prayer warrior ya, sebagai warrior of Christ ya, pahlawan-pahlawan Tuhan ya. Kita ini dipanggil untuk menjadi pahlawan, dan di sini kita akan sharing bagaimana kita berdoa di dalam roh ya. Nah, sebelumnya sebagai orang Kristen kita pasti nggak asing ya dengan bahasa roh gitu ya. Nah, bahasa roh itu seperti apa ya? Mungkin di berbagai orang Kristen punya pandangan yang berbeda tentang bahasa roh. Nah, tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pray in the spirit atau berbahasa roh. Jadi berbahasa roh itu kita itu seperti dituntun untuk berdoa di dalam roh oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berdoa melalui kita di dalam roh. Jadi saya percaya berbahasa roh itu ya bukan seperti orang yang tiba-tiba nggak bisa mengendalikan diri gitu ya. Tiba-tiba mulutnya berkata-kata sendiri, terus matanya langsung putih semua ya, hilang kesadaran. Itu bukan bahasa roh ya, itu namanya kesurupan, betul nggak? Tapi bahasa roh itu saya percaya itu seperti kita bernubuat. Jadi kita berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita berkata-kata ya. Kita memperkatakan apa yang Roh Kudus perkatakan di dalam hati kita ya. Itu yang kita perkatakan. Nah, begitu juga dengan bahasa roh. Nah, jadi berbahasa roh itu bukan berarti kita nggak sadar ya. Kalau kita berbahasa roh itu kita sadar ya. Kita sadar, tapi Roh Kudus yang menuntun kita berkata-kata. Nah, jadi beda ya orang yang berbahasa roh dengan orang indigo yang kesurupan gitu ya. Kalau orang indigo yang kesurupan itu kan biasanya mereka jadi medium gitu kan ya. Misalnya orang berbicara dengan arwah yang ngakunya arwah gitu ya, berbicara dengan arwah itu kan mereka hilang kesadaran ya kan, terus mereka ngomong, yang ngomong itu bukan mereka tetapi roh yang di dalam mereka. Nah, itu orang kesurupan. Tetapi orang berbahasa roh itu tidak seperti itu. Orang berbahasa roh itu kita sadar ya, tapi Roh Kudus yang berkata-kata menuntun kita untuk berkata-kata. Nah, itu bahasa roh. Nah, bahasa roh itu ada yang bilang seperti ini. Suatu saat ya, ada seorang anak kecil gitu ya. Ada seorang anak kecil. Nah, terus dia ini belajar berdoa. Kata papahnya, kamu belajar berdoa sendiri ya. Nah, terus papahnya diam-diam nih, dengerin dia berdoa di malam hari. Ketika dia berdoa, papahnya bingung. Kok dia doanya seperti ini? A, B, C, D, E, F, G. Itu sampai Z ya, dia ngomong gitu. Terus papahnya nanya, nak, kok kamu berdoa seperti itu sih, A, B, C, D, E, F, G, segala macam gitu kan. Terus anaknya bilang, aku ini nggak ngerti berdoa apa. Nah, jadi aku kasih hurufnya aja, biar Tuhan aja yang menyusun sendiri doa itu. Biar Tuhan sendiri aja yang menyusun kata-katanya. Nah, kira-kira bahasa roh itu seperti itu. Atau seperti misalnya, bahasa roh itu seperti misalnya kayak anak bayi gitu ya. Coba bisa oe, oe, oe gitu ya. Nah, mungkin orang lain nggak ngerti kenapa dia oe-oe gitu ya. Tetapi mamahnya ngerti ketika dia bilang oe gitu kan. Oh, dia lapar. Dia pengen minum susu. Ketika dia bilang oe, oh dia lagi buang air kecil. Atau oe, dia lagi buang air besar. Nah, mamahnya mengerti meskipun dia cuma oe-oe gitu ya. Nah, gitu juga dengan bahasa roh. Mungkin kita nggak ngerti apa yang kita katakan gitu ya. Mungkin sederhana gitu ya. Sepatah kata yang nggak dimengerti, tetapi Tuhan mengerti. Nah, kira-kira seperti itulah bahasa ungkapan ya, seperti itu ya. Bahasa roh kurang lebih kalau dibahasakan mungkin kayak bahasa ungkapan. Nah, jadi bahasa roh itu Tuhan yang menuntun kita berkata-kata. Dan kita sendiri nggak ngerti ya, pikiran kita sendiri nggak ngerti. Pikiran manusia, logika kita nggak ngerti apa yang kita katakan. Tetapi Tuhan mengerti. Nah, itu bahasa roh ya. Dan kita perlu berbahasa roh. Kalau Tuhan karuniakan kepada kita, terus optimalkan berdoa di dalam bahasa roh. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan kita ini sebenarnya nggak tahu bagaimana caranya berdoa. Jadi Tuhan sendiri yang akan berdoa kepada kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus sendiri yang berdoa di dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau kita berdoa dan akal budi ya, mungkin kita bisa ada yang lupa gitu ya. Atau kita bisa salah berdoa. Tetapi kalau Roh Kudus yang berdoa melalui kita di dalam roh ya, ketika kita berbahasa roh,
roh kita itu berdoa bersama dengan Roh Kudus kepada hal-hal yang tidak kita ketahui, ya. Hal-hal yang di luar pemikiran kita. Nah, itu bahasa roh. Jadi bahasa roh itu Roh Kudus yang berdoa di dalam kita, ya. Hal-hal yang bahkan kita nggak ketahui. Bahkan ada orang tiba-tiba berbahasa roh gitu ya. Dia nggak tahu kenapa dia tiba-tiba digerakkan untuk berbahasa roh. Ternyata ada suatu musibah gitu ya, mau menimpa anaknya atau keluarganya. Dan ketika dia berbahasa roh, keluarganya itu diluputkan. Nah, ada hal-hal yang kita nggak tahu ya, tetapi Tuhan tahu. Nah, dan Tuhan itu berdoa untuk hal-hal yang tidak kita tahu, hal-hal yang tidak kita pahami ya. Bahkan kita berdoa aja kadang salah berdoa gitu ya. Kadang kita salah minta dengan Tuhan. Nah, tapi ketika Roh Kudus berdoa di dalam kita ya, dia berdoa sesuai dengan yang mau Roh Kudus doakan dalam kita itu. Roh kita berdoa mengikuti arahan Roh Kudus. Jadi bukan kita yang menuntun Roh Kudus berdoa ya, tapi Roh Kudus yang menuntun kita berdoa. Soalnya saya pernah suatu ketika ya, di zaman pemilihan presiden dan caleg waktu itu kan, calon legislatif ya, awal-awal tahun kemarin kalau nggak salah ya. Bulan apa ya? Atau tahun 2024 gitu ya. Nah, ya. Jadi ketika pemilihan caleg gitu ya, ada seorang pelayan Tuhan lah saya menyebutnya, cerita ke saya gitu ya. Kalau mereka itu diajak berdoa untuk salah satu caleg tertentu. Wah, jadi katanya di suatu tempat itu mereka berdoa untuk caleg itu berbahasa roh semua katanya. Tapi menurut saya pribadi ya, berdoa dalam roh itu bukan kita yang menuntun Roh Kudus berdoa, misalnya untuk memenangkan caleg tertentu. Tetapi kita berdoa menurut arahan Roh Kudus ya, yang gerakan di dalam hati kita dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan betul sih, calegnya nggak dapat kemarin, ya kan? Nah, jadi ini ya, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, bukan kita yang menuntun Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita berdoa, menuntun kita berkata-kata dengan bahasa yang nggak kita mengerti, ya. Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan nih. Ini banyak menjelaskan tentang karunia bahasa roh, penubuat dan sebagainya. Kita baca ya di dalam 1 Korintus 14. Oke. Saya baca pelan-pelan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Oke, jadi Paulus di sini mengajarkan untuk kita mengejar kasih dan kejar juga desire karunia-karunia rohani, terutama karunia untuk bernubuat ya. Karunia bernubuat ini penting untuk membangun jemaat ya. Jadi kalau karunia bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Yang mana yang lebih berguna, bahasa roh dengan karunia bernubuat? Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya untuk membangun jemaat, maka yang paling berguna adalah karunia bernubuat. Kalau konteksnya untuk membangun diri sendiri, yang paling berguna adalah karunia berbahasa roh. Tapi karunia bernubuat juga bisa membangun diri kita. Nah, makanya ya, saya banyak tahu orang yang punya karunia bernubuat gitu ya, orang yang punya karunia kenabian, mereka juga sering berkomunikasi dengan orang yang punya karunia yang sama, karunia bernubuat ya. Jadi karunia bernubuat itu untuk membangun orang lain. Nah, jadi mereka ini sering kan mendoakan orang lain, membangun orang lain, bernubuat dan membangun orang lain. Nah, mereka punya teman juga yang punya karunia kenabian juga gitu ya, yang punya karunia bernubuat juga. Jadi orang yang punya karunia bernubuat ini yang menguatkan mereka juga. Jadi bisa saling menguatkan gitu ya. Nah, kalau dalam konteks membangun jemaat, karunia bernubuat ini penting dan kita perlu desire it. Tapi kalau untuk membangun diri sendiri, kita perlu karunia berbahasa roh. Lanjut ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, jadi kalau kita berbahasa roh, kita itu berdoa kepada Tuhan langsung. Kita nggak lagi ngomong dengan manusia ya, tapi kita lagi ngomong dengan Tuhan. Jadi kalau bahasa roh itu, nggak perlu kita berbahasa roh di depan manusia ya. Karena dia nggak ngerti kita ngomong apa, kecuali dia punya karunia untuk menafsirkan. Nah, kita lanjut lagi ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, berbeda dengan karunia bernubuat. Kalau karunia bernubuat, kita nggak ngomong ke Tuhan, tapi kita ngomong ke manusia. Nah, di situ
lewat nubuat ini dikatakan itu untuk membangun orang lain, menasihati orang lain, ya, bangun, menasihati, dan menghibur. Nah, kita lanjut lagi ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau kita berbahasa roh, kita membangun diri kita sendiri, membangun rohani kita, ya. Kalau kita bernubuat, kita membangun orang lain atau membangun jemaat. Nah, kita lanjut lagi ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, jadi kalau dalam konteks membangun jemaat, ya, lebih berguna kalau kita bernubuat. Karena kalau kita bernubuat, orang bisa mengerti, bisa dinasihati, dan bisa dibangun. Ya. Terus kita lanjut ya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Tuhan, atau pengetahuan dan nubuat atau pengajaran. Sama hal-halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja dan kamu ucapkan di udara. Jadi seperti ini. Kalau kamu berbahasa roh di depan orang lain gitu ya, lagi worship, penyembahan, lagi berdoa gitu ya, di depan orang lain, misalnya doa syafaat bersama-sama gitu ya, atau lagi worship bersama-sama kamu berbahasa roh ya, itu nggak ada gunanya untuk orang yang mendengarkan ya, karena dia nggak ngerti apa yang kamu ucapkan. Nah, kecuali kamu punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, memang bagusnya bahasa roh itu untuk kita keep sendiri ya, ketika kita dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, membangun diri kita. Kalau kita berbahasa roh di depan orang lain, percuma aja ya, kata Paulus. Karena orang itu nggak akan terbangun, ya. Nah, apalagi kalau orang nggak ngerti karunia Roh Kudus, wah pasti dibilang gila, sesat, atau segala macam. Kita lanjut ya. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Jadi di sini Paulus ya menganjurkan kita kalau bisa ya, dalam hubungan kita berjemaat dalam tubuh Kristus, kita cari karunia-karunia yang bisa membangun jemaat. Misalnya karunia bernubuat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalau kalian mau menjadi berkat di dalam tubuh Kristus ya, kamu berdoa dalam bahasa roh, tapi kamu juga berdoa juga dengan akal budimu. Karena ketika kamu berdoa dengan akal budimu, itu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Kalau kamu berdoa sirarala bahasa tatapa misalnya kan, orang lain nggak ngerti apa yang kamu ucapkan. Ya, lebih baik kamu berdoa, ya Tuhan berkati kami yang sedang dalam masalah, sedang dalam pertolongan, jawab doa-doa kami. Nah itu lebih dimengerti orang lain. Dalam hal ini, berdoa dengan akal budi itu, kalau dalam konteks hubungan dengan jemaat, membangun jemaat, itu lebih berguna daripada kita berbahasa roh. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan?
Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Nah, sekalipun kamu bahasa rohnya hebat gitu ya, itu nggak akan dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Nah, aku mengucap syukur kepada Tuhan bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Di sini Paulus bilang ya, meskipun dia dalam berbahasa roh, karunia berbahasa rohnya itu melebihi mereka semua gitu ya. Tapi Rasul Paulus katanya lebih suka ya, kalau di dalam pertemuan jemaat, mengucapkan kata-kata yang sederhana aja, bahkan 5 kata aja katanya kan, yang dapat dimengerti. Misalnya kalau kita di pertemuan bahasa Indonesia gitu ya, 5 kata pakai bahasa Indonesia, misalnya Tuhan mengasihi kamu, 3 kata seperti itu ya, atau 2 kata seperti itu aja, itu lebih memberkati daripada kamu beribu-ribu kata menggunakan bahasa roh ya. Itu dalam konteks kalau misalnya kita dalam pertemuan jemaat. Nah, intinya Paulus mau menekankan kita berbahasa roh itu lebih untuk membangun diri kita sendiri. Nah, kecuali kalau kita bisa menafsirkannya atau ada orang yang bisa menafsirkannya, itu bisa menjadi berkat untuk membangun jemaat. Oke, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, jadi kamu jangan seperti anak-anak lagi. Ini teguran buat kita ya, dalam pemikiran kita. Biar pikiran kita itu anak-anak tentang kejahatan, bodoh tentang yang jahat, tapi kita dewasa gitu ya dalam pemikiran kita. Nah, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang beriman. Jadi kamu seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Betul kan? Kalau ada orang yang nggak percaya Yesus, nggak ngerti bahasa roh, tiba-tiba kalian dalam satu pertemuan gitu ya, doa bareng, bahasa roh semua, bukankah kalian dikira orang aneh gitu ya? Bukankah kalian dikira orang gila gitu ya kalau kalian berdoa bahasa roh di tengah kerumunan orang gitu ya? Kalau orang yang nggak percaya Yesus, orang yang nggak mengerti bahasa roh, ya mereka pasti berpikir kalian orang aneh gitu kan. Nah, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Tuhan dan mengaku, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Beda dengan karunia bernubuat, ya. Kalau kalian di dalam pertemuan gitu, bahasa roh semua gitu kan ya, orang yang nggak paham, nggak percaya Yesus gitu ya, nggak paham bahasa roh gitu ya, pasti pikir kan orang aneh ini, orang gila, apa mereka ini kesurupan ya kan? Tapi kalau kalian bernubuat, ya, Tuhan mengungkapkan hal-hal yang rahasia melalui kalian, mereka bisa dibangun. Saya banyak lihat penginjil-penginjil jalanan gitu ya, mereka punya karunia bernubuat. Nah, ketika mereka ketemu orang lain gitu ya, mereka ngomong suatu hal, orang yang nggak percaya Yesus ini kaget. Kok kamu bisa tahu? Katanya kan. Terus dia baru cerita, Tuhan yang kasih tahu ke saya, Roh Kudus yang kasih tahu ke saya. Lalu dia mendoakan orang itu dan orang itu terima Yesus gitu ya. Orang itu dipulihkan, orang itu dijamah Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam konteks membangun diri sendiri, bahasa roh itu penting. Penting banget. Tapi kalau dalam konteks membangun jemaat atau orang lain, bernubuat itu lebih penting. Dan kalau misalnya ada dalam pertemuan jemaat, seperti kata Rasul Paulus, lebih baik kalian berdoa atau berkata-kata itu dengan bahasa yang lebih dimengerti. Misalnya di pertemuan orangnya orang Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa roh. Kalau kalian pakai bahasa roh, mana orang ngerti dan orang nggak terberkati gitu kan ya. Yang ada kalian sendiri terberkati gitu ya. Nah, jadi Rasul Paulus bilang seperti itu. Rasul Paulus itu orang yang melebihi orang kebanyakan dalam berbahasa roh gitu ya. Tetapi dia tahu tempatnya di mana dia berbahasa roh ya. Nggak mungkin kan kamu bahasa roh
Di tempat karaokean tiba-tiba bahasa roh kan aneh gitu ya. Tapi kalau kamu berbahasa roh, tutup pintu, berdoa di hadirat Tuhan, kamu di situ berbahasa roh. Tapi kalau kamu ketemu orang lain, nah di situ kamu karunia bernubuat. Atau pujian dengan akal budi itu lebih dimengerti orang, lebih memberkati orang lain ketimbang kamu di dalam bahasa roh gitu ya. Kalau untuk membangun orang lain. Tapi kalau untuk membangun dirimu sendiri lebih baik dalam bahasa roh. Nah, jadi firman Tuhan hari ini teman-teman, kita banyak membahas tentang berbahasa roh ya. Pray in the spirit. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama belajar untuk berdoa di dalam roh. Tapi ketika kita berdoa di dalam roh, itu bukan untuk show off ya. Bukan kita yang mendikte Roh Kudus berdoa seperti ini, tapi kita berdoa menurut arahan Roh Kudus ya, untuk membangun diri kita sendiri. Bahasa roh itu sangat bagus untuk membangun diri kita sendiri ya. Tapi akan lebih berguna pujian, penyembahan atau doa yang pakai akal budi ya. Itu yang lebih bermanfaat bagi jemaat atau membangun orang lain, terutama apalagi kalau karunia bernubuat. Oke, teman-teman ya, invest time praying ya. Invest waktumu untuk berdoa ya. Dan kita sama-sama belajar untuk lebih disiplin berdoa dan jangan malas berdoa. Oke, teman-teman. Dan ya, saya mau berdoa buat teman-teman di sini ya. Saya mau berdoa. Saya nggak tahu ya masalah teman-teman di sini apa, problem teman-teman apa, apakah sakit penyakit, apakah uang, apakah depresi, finansial atau apapun. Tapi hari ini biarlah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Anak berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan saat ini Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan, jika ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah saat ini Roh Kudus setiap orang yang sakit. Dan aku katakan, every spirit of infirmity, every spirit of sickness, pergi meninggalkan tubuh mereka saat ini. Yang sakit disembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anakmu juga berdoa Tuhan untuk yang depresi, untuk yang mengalami beban berat, masalah. Engkau berikan kelepasan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk orang yang lagi ada problem, masalah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati setiap doa mereka, setiap harapan mereka Tuhan. Jika mereka menjalani hari-hari mereka hari ini Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke teman-teman, firman Tuhan hari ini pasti menjadi berkat. Dan saya tunggu kesaksian teman-teman ya. Jika terberkati, boleh bersaksi, boleh sharing-sharing ya. DM atau di komentar. Oke, Tuhan Yesus memberkati. See you again.